Kejarlah ilmu sedini mungkin, karena kelak kemudian hari ilmu akan menjadi cahaya bagi setiap kehidupan. Mencetak kader muslim yang berjiwa sejati, robbani, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sudah menjadikan visi dari pondok pesantren yang saya kunjungi, yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin, Kasui, Waikanan. Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin merupakan salah satu pondok pesantren yang berhasil membina dan mencetak generasi Islam sejak usia dini. Hal itu terlihat dari sejarah awal pondok pesantren yang hanya mendidik generasi muda Islam dimulai dari usia dini, yaitu RA atau Radatul Atfal yang berdiri tahun 1991. Tahun demi tahun perkembangan Raudatul Atfal semakin berkembang dengan baik, sehingga masyarakat sekitar memerlukan kajian Islam lebih dalam lagi. Maka tepat pada tahun 1995, berdirilah Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita tahu bahwa kan memang pondok pesantren ini memiliki kiprah yang luar biasa ya Ustadz untuk perkembangan Islam khususnya di Indonesia. Mungkin Ustadz bisa ceritakan bagaimana sih Ustadz awalnya untuk sejarah akhirnya berdirinya Ponpes ini Ustadz. Bercerita tentang pondok kita ini, alhamdulillah dimulai dari awal. Ya, kalau kita nih sebagai pengurus nih, tapi kiai kita yang merintis mulai dari TPA tahun 1991. Dan alhamdulillah di tahun 1995 dengan dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, dukungan wali santri, akhirnya berdirilah Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin. Nah, Raudhatul Muta'alimin ini sendiri pun diambil dari pondok pesantren yang kiai dulu mondok di Jakarta. Jadi namanya santri itu selalu tapaklah mengambil berkah dari gurunya, sehingga nama pesantrennya dibawa ke kampung ini. Luar biasa di kampung ini ya, kalau bahasa orang-orang ini ya kampung Texas. Kampung Texas. Ya, Texas banyak pencurian, banyak penggarongan, banyak pokoknya segala macam jenis bentuk maksiat dalam agama itu. Tapi dengan berangsur-angsurnya ada pesantren ini, dan sekarang sudah mulai berkembang dan masyarakat di sekitar pesantren juga sudah mulai Islami. Arti makna daripada Raudhatul Muta'alimin itu artinya taman pelajar. Taman pelajar. Karena kata Nabi, sebaik-baik profesi di dunia ini dua macam. Kalau enggak jadi pengajar, jadi yang pelajar. Pelajar. Jadi memang awalnya itu di tahun 95 ya Ustadz. Saat itu berapa santri saat itu Ustadz? Hingga sekarang sudah berapa? Kalau awal-awal di tahun 1995 santri masih sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Mungkin dibanyakkan sekitar 50 orang. 50 orang dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sampai hari ini yang mukim, yang nginep di sini ada 475 orang santri, baik putra maupun putri. Namun ada pula yang kalong dalam istilahnya, artinya seperti RA, MI, SMK itu pulang pergi ke rumah mereka masing-masing. Mungkin diklopkan hingga sampai hari ini sampai ke 600. Hingga ke 600 yang awalnya mungkin hanya puluhan luar. Kalau begitu terima kasih Ustadz sudah berbagi cerita dan informasi. Sama-sama. Oke, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Takhoshus merupakan salah satu program yang diselenggarakan untuk para santri yang ingin fokus dalam menghafal Al-Quran dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris.
Program ini dikhususkan bagi para santri yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap santri yang berkeinginan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama menimba ilmu ke luar negeri, memang diwajibkan mempelajari ilmu takhosus karena ilmu ini sudah mempunyai pemahaman yang lebih luas tentang ajaran agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahsin merupakan bahasa Arab yang artinya memperbaiki, meningkatkan, atau memperkaya. Di dalam ajaran agama Islam, tahsin mengandung makna bahwa membaca Al-Quran harus benar dan tepat sesuai dengan contohnya demi menjaga orisinalitas praktek tilawah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan tahsin menurut bahasa berasal dari hasana yuhasinu yang artinya membaguskan. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah Quran merupakan sebuah metode membaca Al-Quran dengan baik dan indah. Membaca Al-Quran sesuai dengan aturan guna memudahkan proses memahami maknanya, di mana kita harus berhati-hati dalam melafazkan agar makna yang terkandung di dalam Al-Quran dapat dengan mudah dimengerti. Wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya izin boleh duduk ya Ustadz ya? Silahkan duduk. Maaf Ustadz mengganggu aktivitas Ustadz. Saya ingin bertanya-tanya Ustadz mengenai pendidikan yang ada di Ponpes Raudatul Muta'alimin ya Ustadz ya. Ustadz, seperti kita ketahui kan bahwa memang Ponpes ini kan konsepnya berbeda ya Ustadz dengan sekolah umumnya, dengan menerapkan 2 kurikulum ya Ustadz, umum dan dari Ponpes itu sendiri. Bagaimana sih Ustadz untuk penerapan dari 2 kurikulum tersebut yang ada di Ponpes ini Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama, Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin
mengambil atau mengadopsi kurikulum, pertama kurikulum yang di bawah naungan Kementerian Agama, kemudian kurikulum Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin. Dalam pembelajaran kita di pagi hari itu mulai dari jam 7, pukul 7 mulai dari apel pagi itu anak-anak berkumpul di lapangan membaca sholawat. Kemudian setelah itu mereka belajar kurikulum sekolah sampai dengan pukul 14.00. Setelah itu istirahat, baru kurikulum yang dilanjutkan, kurikulum pondok pesantren dimulai dari ba'da asar sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam. Itu untuk penerapan keseharian mereka. Nah, adapun pembelajarannya terkait dengan materi-materi pembelajaran itu kita menyesuaikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Sesuai dengan Gitu, jenjang. ya. Dan yang ada di sini ada berapa jenjang, Ustaz? Ada pertama jenjang TK. Jenjang TK. TK atau RA nyebutnya, kita disebut RA Raudhatul Atfal. Kemudian yang kedua jenjang MI atau setingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah atau namanya Madrasah Quran. Kemudian tingkat SMP Madrasah Sanawiyah. Kemudian tingkat SMA Madrasah Aliyah dan SMK Pertanian berbasis pondok pesantren. Serta ada juga jenjang pendidikan yang lain, PKBM namanya. PKBM. Jadi, atau kita lebih mengenal dengan pendidikan penyetaraan. Paket A, paket B, paket C, seperti itu. Baik. Namun sampai saat ini kan sudah jauh ya Ustaz ya Betul, perkembangan. alhamdulillah ya. Ini dari tahun 95 hingga betul. tahun 2022 ini pasti sudah berhasil banyak mencetak lulusan yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bagaimana sejauh ini Ustaz untuk prestasi-prestasi yang sudah dimiliki di Pondok Pesantren Raudhatul? Ya, alhamdulillah untuk tingkat prestasi yang diraih oleh para santri ataupun alumni kita di sini, baik dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Itu di berbagai macam cabang keagamaan, akademik, non akademik. Gitu. Nah, ini terkait dengan prestasi, gitu kan. Nah, ini juga salah satu sebetulnya penyemangat para santri kita untuk terus belajar, khususnya di pondok kita ini. Terus belajar. Karena selalu diikut sertakan, gitu, diikutkan dalam kegiatan-kegiatan perlombaan baik di tingkat kecamatan sampai hingga nasional seperti itu. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha. Kepiawaian dalam menyusun kalimat agar lebih bermakna juga dapat kita lihat di pondok ini, di mana setiap santri diasah secara terus-menerus untuk latihan bermuhadaroh atau berpidato. Hal ini dilakukan agar kelak para santri dapat beradaptasi dengan masyarakat sehingga pandai menyampaikan kebenaran isi kandungan Al-Quran secara baik dan benar. Melatih bermuhadaroh dikemas dalam bentuk kultum atau kuliah 7 menit, di mana para santri dilatih membiasakan diri tampil berbicara di depan umum, serta melatih siswa untuk terampil dan belajar bertanggung jawab. Idzan nahnu kasyababil muslim la budda alaina an na'rif wa nadri wa na'lam annana sanubaddilu haula'il umara wal ulama fis zamani. Itmin hayyuman wa bil Allah subhanahu wa ta'ala right the table drum of drum our behavior drum of destiny is in action and do action the far away action that you can advance. My loving brother and sister, we have been looking this time. Technology and science are development with speed. Information from West country now exactly
give negative sunset for our generation and our people in this country. Pornography and the drug, hatred in everywhere, killing, raping, and jabbering. It's happening in every place. طيب أيها الطلاب هذا المناسبة نحن سنقوم بالمفردات لكل صباح نبدأ بضمائر. Mufrodat atau kosakata merupakan salah satu unsur pokok yang dimiliki seseorang yang ingin mahir di dalam mempelajari bahasa Arab. Perbendaharaan mufrodat bahasa Arab yang memadai akan dapat menunjang seseorang dalam berkomunikasi. Al-an bil wazan fi'lil madi min fi'il akala. Untuk hari ini kita akan mempelajari kitab Fathul Qoribul Mujib, khusus untuk di bab awal, yaitu tentang Membahas kitab kuning selalu kita temukan di setiap pondok pesantren. Kitab ini sudah menjadi rujukan setiap kaum muslimin yang menimba ilmu di pondok pesantren, tak terkecuali pondok pesantren Raudatul Muta'alimin. Kitabun Ahkamut Taharati. Kitab ahkam, beberapa hukum at-taharah, tentang bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhammi wal jam wal istilaan ismun li jinsi minal ahkami amal babu fasmun li nau'i mimma dakhala tahta dzalika lil jinsi. Qala dasanuju nujumahal jawza. Berjanji merupakan suatu doa dan puji-pujian yang menceritakan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang bisa dilantunkan ketika berbagai kegiatan seperti akikah, hitanan, dan maulid Nabi SAW. Hadroh merupakan sebuah kesenian yang berlafazkan Islam. Keberadaan musik hadroh sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Syair yang dibawakan pada saat bermain hadroh mengandung ungkapan pujian dan keteladanan sifat Allah dan Rasulullah SAW. Pondok pesantren Raudatul Muta'alimin merupakan sarana investasi dalam menyiapkan dan mencetak generasi muda Islam yang mandiri dan berakhlak mulia, serta mempunyai akidah yang dapat ditauladani semua kaum muslimin. Oleh karenanya, pondok pesantren ini mengembangkan minat dan bakat para santrinya. Salah satunya ialah belajar bercocok tanam,
seperti belajar menanam berbagai macam jenis cabai dan belajar ilmu bela diri pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi salam lan tuju Bandung Masyadara, Bandung pemirsa dan para tamu yang kami menyatu dalam acara. Tari Ratoh Jaro ini mempunyai gerakan harmoni yang bernuansa Islam. Tarian ini biasanya ditampilkan pada saat menyambut kedatangan tamu sebagai tari penghormatan dan bisa juga mempunyai fungsi sebagai media dakwah yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan keagamaan dan sopan santun. أذكر لكم الفعل ذهب 1 2 3. Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang bisa dijadikan tempat berinvestasi dalam menyiapkan dan mencetak generasi muda Islam yang mandiri dan berakhlak mulia serta mempunyai akidah yang dapat diteladani semua kaum muslimin.